Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ibu, kita saya mengajak ibu melakukan percakapan sebelum melakukan observasi dan verifikasi ya, kita melakukan observasi. Sebelum kita melakukan percakapan ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan dari saya melakukan seperti itu. Jadi untuk kita melakukan percakapan ini tentunya untuk bagaimana nanti pelaksanaan observasi di kelas supaya bisa lebih baik, kemudian langkah-langkah yang sekolah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu bisa tercapai dengan baik. Ibu terlebih dahulu saya ingin menanyakan berkaitan dengan tujuan pembelajaran apa yang ingin ibu capai di kelas Ya, semoga mau belajar. boleh. Pelajarannya ini satu materinya diberikan zat dan pengetahuan. Jadi tujuan belajar ini saya berharap siswa itu mampu mengklarifikasi zat berdasarkan bahan dan komposisi. Jadi siswa itu bisa membedakan mana zat padat, cair, gas, mana unsur, mana senyawa, cara itu tujuannya siapa yang capai secara keseluruhan. Berarti berkaitan dengan materi unsur ya Bu ya. Sekarang kita sudah dapat kira-kira tujuan kira-kira area bagian mana nih yang ingin ibu kembangkan? Bagian pengelompokan materi. Jadi siswa itu bisa membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran. Nah, ini kan jadi dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan mereka di jurusan itu kan siswa yang mengerti. Jadi tentunya untuk mengembangkan Iya, kita dapat ya area di pengembangan pengetahuan sama keterampilannya. ya. Kemudian Bu, rancangan ataupun model dan metode pembelajaran ibu di kelas itu bagaimana ya Bu? Oke, yang untuk materi ini tuh saya menggunakan rencana itu model problem based learning dengan tatap muka, dan nanti metodenya itu ada ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Iya. Media pembelajaran apa yang nanti ibu bawa ke kelas? Oke, rencana itu nanti saya akan membawakan media dalam bentuk PowerPoint yang ditampilkan. Nah, seperti itu. Baik sekali ya Bu ya. Persiapannya saya lihat sudah maksimal ya Bu ya. Iya. Kira-kira waktu pelaksanaannya kapan itu kita mau observasi? Baru sekarang di 8 pagi ini kebetulan saya belajar 3 jam di kelas 10 otomotif. Oh baik. Jadi Bu, hari ini saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi dan mengamati serta mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu ya Bu. Ya. Nah Ibu, setelah kita melakukan observasi ini, nanti kita akan mengadakan percakapan pasca observasi kita di kelas bersama dengan Ibu pengajar praktik ya Bu ya. Oke, jadi saya dapat gambaran dari proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih Bu Nonti atas waktunya. Kita lanjutkan lagi di kelas nanti ya Bu ya. Sampai bertemu kembali Bu. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama. Selamat pagi. Sehat? Oke. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Pimpin siapa? Pimpin dulu Aditya. Ya. Doa dimulai. Semoga belajarnya hari ini diberikan berkah sama Allah ya. Oke, siapa nggak masuk hari ini? Ika ya. Mana dia? Semua? Aditya sehat? Nah, Ibu mengambil gambaran ini sesuai dengan jurusan kalian. Nah, di jurusan kalian ada yang bisa mengolah kembali oli, minyak,
Nah, jadi untuk menunjang dengan jurusan kali kita bernafas itu membutuhkan apa? Yes. Jadi oksigen itu zatnya apa? Kimia. Zatnya apa? Zat ketiga pada cair. Kemudian nitrogen. Tahu pernah dengar nggak? Nah. Pernah dengar dulu? Nah. Pernah dengar kalsium nggak? Nah. Mana? SMP. Kalsium di SMP atau di kotak susu itu ada tulisan kalsium. Nah, itu nitrogen, kalsium, helium. Nah, itu adalah contoh dari yang non logam. Kalau logam, oke, ini empat nih. Ada Randy, ada Aditya, Nopi, Fajri, Depri, Tepin dan Dani. Jadi pas, jadi satu kelompok itu ada 4 orang. Jadi akan membagikan lembar kerja siswa seperti biasa. Nah, ini kelompok 1. Ibu akan ngasihnya semuanya per lembar, tidak hanya satu kelompok itu 1. Ya. Kasihan dengan santri yang nulis. Oh, ini adil. Semuanya wajib nulis. Ya, Bu. Ya. Menunjuk. Tulis namanya, nak. Jurusannya. Nama saya. Ya. Tulis namanya, nak. Kalau nggak tulis, ibu kasih tulis namanya. Sarinem Alat dan Dicurul ini murad. jaringan internet. Oke. Ini ada yang ini bisa lihat di sini. Biasa. CV tinggi nih, Kak, Bang. Mana, nak? Ya. Nomor 2-nya. Ibu cek langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1 akan menyampaikan tentang diskusi kami tentang kualifikasi materi. Iya. Oke. Terima kasih yang sudah hadir hari ini Ya. dan mengerjakan tugas dengan baik. Ya. Diwahai dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Aswata dan Bu Novi. Apa kabarnya hari ini, Bu? Baik, Bu Novi. Kemarin kan saya sudah melakukan observasi di kelas bersama Ibu. Jadi saya ingin tahu, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan observasi? Ada dilihat kan sama rekan sejawat itu ada perasaan gugup. Kalau kita sendiri itu kita biasa aja dengan anak. Begitu dulu. Oh ya, tentu perasaan gugup itu lumrah ya, Bu. Iya, karena ada rekan sejawat yang melihat kita kerja gitu. Iya, betul sekali, Ibu. Baik. Ibu, kemarin kan waktu kita pra observasi, Ibu ada menceritakan berkaitan dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di kelas, Bu. Dan bagaimana langkah-langkahnya Ibu melakukan pengembangan itu? Oke, kemarin pasca ujian itu saya itu mengembangkan studi kasus. Karena saya itu ingin melihat sikap, keterampilan dan pengembangan anak. Jadi dari studi kasus ini kita akan lihat dari sikap mereka dalam berkelompok, keaktifan mereka dan bekerja sama mereka itu seperti mana jika diberikan sebuah studi kasus. Mana studi kasus ini dengan materi pengelompokan unsur, senyawa, pencampuran untuk materi di kelas ini. Oh iya, baik. Sangat baik, menarik ya menurut saya ya, Bu, berkaitan dengan bagaimana Ibu melakukan area pengembangan di pengetahuan sama keterampilan itu. Baik, Bu, menurut Ibu nih sejauh mana keberhasilan yang Ibu lakukan di kelas? Menurut saya karena materi ini kan sudah sebelumnya diberikan di SMP, jadi ketika udah di SMP kan tinggal pengembangan. Nah, mereka sangat antusias dan materi ini pun cocok dengan jurusan mereka dan studi kasus ini membuat mereka itu lebih kreatif lagi dan lebih kritis lagi lagi dengan studi kasus seperti ini. Iya, betul sekali. Kira-kira ada kendala nggak, Bu? Kendalanya ya seperti biasa, ada beberapa anak kalau di kerja kelompok ada yang kurang aktif, kurang merespon, hanya 1-2 aja dalam satu kelompok yang aktif. Itu tidak jadi masalah. Mereka akan belajar sesuai dengan rekan
belajar mereka. Iya. Nah menurut Ibu nih, anak-anak kan tidak aktif nih. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Bisa mulai pembelajaran secara kasus dan Iya. anak-anak pun dikelompokkan secara heterogen, di mana Iya. ada dua anak yang pandai dibandingkan dengan anak yang kurang. Oh, Jadi iya, betul mereka sekali, ya. berinteraksinya bagus gitu. Oh, adiknya misalnya si A itu mengajar nih, awalnya begini. Seperti mengajar antara teman sejawat gitu. Betul. Jadi gaya belajar, minat belajar, kebutuhan mereka di kelas sudah di cover gitu ya Bu ya. Jadi nggak pintar sama pintar, nggak Iya. pintar sama nggak pandai. Bagus sekali, saya setuju dengan pengelompokan yang Ibu lakukan. Kira-kira ada rencana nggak untuk kedepannya berkaitan dengan gaya belajar atau minat belajar yang sudah Ibu terapkan itu? Oke, dengan adanya tadi observasi seperti yang sejawat ya Budian, saya itu bersyukur sekali gitu. Jadi saya dikoreksi loh kesalahan saya. Iya. Jadi minggu depannya, minggu selanjutnya saya ada koreksi. Oh berarti kurang saya di sini saya akan perbaiki di minggu selanjutnya. Baik Ibu. Kira-kira Bu, Ibu ingin terapkan lagi nggak Bu model pembelajaran ini? Kira-kira mau diterapkan waktunya kapan waktu itu? Model pembelajaran ini kalau menurut saya tergantung materinya. Kalau materinya dalam bentuk konsep, ya boleh dibentukkan studi kasus. Tapi kalau materinya berkaitan dengan rumus, ya nggak bisa juga studi kasus. Jadi bisa nggak eksperimen gitu. Oh iya, yang pasti secepatnya lah ya Bu Iya. ya, dalam semester ini bisa dilakukan. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari yang sudah saya pertanyakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu ingin capai nantinya bisa terrealisasi dengan baik. Baik Ibu Aswana, saya memberikan kesempatan kepada Ibu sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan berkaitan dengan proses jalannya pasca observasi dan kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya perhatikan percakapan antara Ibu kita teman sejawat sudah bagus sekali secara ya. Saya yakin dalam proses pembelajaran kemarin pun juga demikian. Yang menarik saya lihat itu tentang kolaborasi dengan siswa yang kurang muda yang ditemukan, sehingga kita yakin kalau misalnya kolaborasi itu berjalan dengan baik, maka yang kurang pun akan menjadi apa pesan saya untuk yang berikutnya untuk pembelajaran ini silakan ditindaklanjuti yang sudah bagus ini baik, karena kita tentunya menginginkan demikian apa yang kurang menjadi lebih baik. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.